Oke ya, kita mulai dari sini terkait dengan gerak lurus pada 2 dimensi. Jadi di sini sama halnya yang kita pelajari pada gerak lurus 1 dimensi kemarin ya. Nah, kalau gerak lurus 1 dimensi kan kita fokusnya hanya pada sumbu X atau sumbu Y saja, pilih salah satu. Ya. Nah, namun di sini nanti untuk kasus pada gerak 2 dimensi nanti harus kita uraikan ya, seperti halnya kita mempelajari vektor. Ya. Kenapa? Karena terkait dengan perpindahan, kecepatan, dan percepatan itu termasuk bagian dari yang namanya besaran vektor. Nah, sehingga untuk menjelaskan hal itu kita butuh bantuan yang namanya koordinat kartesian. Ya, seperti koordinat 2 dimensi ada sumbu X sama sumbu Y. Gitu ya. Oke, kita mulai dari vektor posisi atau vektor yang namanya perpindahan atau pergeseran sama aja. Nah, sebelum kita jelaskan ini ya, kita awali bahwa di sini terkait dengan sumbu ya. Maka setiap sumbu ini memiliki yang namanya vektor satuan. Masih ingat ya? Sumbu X itu memiliki vektor satuan apa? I, dan vektor sumbu Y itu memiliki vektor satuan J. Itu yang harus kita ingat dulu. Nah, sehingga ketika saya memiliki suatu posisi di titik A, ya, titik B, nah di sini ada R1. Artinya apa? Ini adalah vektor, ya, vektor perpindahan. Ya, atau vektor posisi R1. Nah, ini kita jabarkan seperti halnya pada saat kita mempelajari yang namanya besaran vektor. Berarti di sini nanti ada X1, di sini memiliki Y1. Begitu juga di sini untuk titik B memiliki X2, komponen X2, di sini ada Z2 untuk B. Nah, maka nanti di sini setiap posisi itu akan kita bisa tuliskan berarti R1 itu mewakili vektor apa? Jadi R1 di sini berarti sesuai dengan ini, berarti kan titik A, berarti ada X1 ya, memiliki arah I dan juga ditambah Y1 memiliki arah vektor satuan J. Hal yang sama nanti juga untuk B ya. Jadi memiliki posisi R1 sama dengan X2 arah I ditambah Z2 arah J. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya secara lengkapnya seperti ini. Nah, sehingga yang namanya vektor pergeseran atau vektor perpindahan itu sama aja. Itu bisa dituliskan dengan delta R vektor berarti vektor R2 kurangi vektor R1. Ya. Posisi akhir kurangi posisi awal. Nah, sehingga kita tuliskan posisi akhirnya berarti R2 dulu, yaitu X2 arah I ditambah Z2 arah J. Nah, di sini dikurangi X1 arah I ditambah Z1 arah J. Nah, di sini ada persamaan yang keliru ya. Jadi ketika ini kita pindah ruas, berarti kan yang bagian I itu kita samakan I dengan I, berarti X2 kurangi X1. Nah, ini di sini ya. Di sini tandanya plus. Ya, sorry. Ini harusnya tandanya plus. Kalau di atas benar min, tapi ketika sudah masuk sini tandanya plus. Baru Z2 arah J dikurangi Y1 arah J jadinya ini. Nah, sehingga di sini X1 kurangi X2 kurangi X1 arah I berarti sebagai delta X arah I. Lah ini ditambah dengan ini sebagai delta Z. Nah, ini adalah dikatakan sebagai vektor perpindahan. Atau pergeseran juga boleh. Nah, kalau ditanyakan besar, besarnya berapa? Kalau ditanyakan besar berarti kita gunakan apa? Harga mutlak. Ya, harga mutlak dari delta R itu apa? Yaitu akar dari siapa? Akar kuadrat dari komponen delta X kuadrat ditambah dengan bagian delta Z
dikuadratkan. Itu cara mencari besar. Kalau ini kan vektor, kalau ini besar. Kalau besar kan nanti hasilnya adalah nilai atau angka. Seperti itu. Oke ya, itu bagaimana cara menentukan suatu pergeseran atau perpindahan posisi. Oke ya, jelas ya di situ. Nah, terus selanjutnya ada posisi, ada kecepatan juga, sama halnya seperti pada saat kita mempelajari gerak satu dimensi. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang namanya kecepatan itu ada dua, ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Ya, jadi kalau kecepatan rata-rata itu adalah besarnya perpindahan, berarti delta R dibagi dengan selang waktu, delta T. Ya, delta R dibagi delta T. Nah, sama nanti di sini tinggal R2 kurangi R1 dibagi T2 dikurangi T1. Nah, tadi di sini apa? R2 tadi itu kan bagian komponen X, berarti X2 kurangi X1 arah I, ya, ditambah dengan Z2 min Z1 arah J. Dibagi dengan T2 min T1. Nah, karena kan waktu itu kan skalar, jadi nggak punya arah. Yang punya arah itu perpindahan ini. Oke, nah ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Nah, kemarin kecepatan sesaat itu adalah kecepatan yang dihitung pada waktu tertentu, ya, atau pada saat itu juga, itu namanya kecepatan sesaat. Nah, dilakukan dengan cara apa? Dengan cara pendekatan limit, ya, sehingga kita dapatkan dr dt, ya, turunan. Ini kan turunan apa? Turunan posisi terhadap waktu. Nah, turunan posisi terhadap waktu itu disebut dengan kecepatan. Nah, karena tadi R itu memiliki komponen I, komponen J, maka harus dipisahkan. Bagian X sendiri, bagian Y sendiri. Nah, dx per dt itu sebagai Vx arah I, sedangkan dz per dt itu adalah sebagai Vz arah J. Nah, inilah yang dikatakan sebagai vektor kecepatan, ya, untuk kecepatan sesaat. Nah, kalau ditanyakan besar bagaimana? Kalau besar ya kembali lagi di sini. Pakai harga mutlak dari siapa? Dari akar kuadrat komponen Vx dikuadratkan ditambah dengan komponen Vz dikuadratkan. Itu kalau mencari besar. Jadi setiap kita mau mencari besar, kita gunakan rumus ini. Gitu ya, jelas ya. Nah, karena ini hanya sekedar mengulang aja, tinggal kita tambahkan aja komponen untuk vektor satuannya. Nah, terus di sini terkait dengan percepatan. Nah, sama di sini. Yang namanya percepatan juga ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan, ya, perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya, yaitu delta V dibagi dengan delta T. Berarti nanti di sini V2 kurangi V1 dibagi T2 min T1. Nah, nanti akan ketemu ini. Jadi pada komponen X sendiri, pada komponen Y sendiri. Nah, nanti masih ada vektornya. Sama halnya dengan percepatan sesaat, di sini juga nanti percepatan itu adalah sebagai turunan dari kecepatan terhadap waktu, ya, turunan kecepatan terhadap waktu, atau turunan 2 kali dari posisi, itu juga boleh. Nah, karena memiliki komponen masing-masing, maka kita pisah bagian X sendiri, bagian Y sendiri, maka akan ketemu AX arah I, ya, ditambah dengan AJ arah J. Nah, sehingga untuk mencari besar, tinggal kita kuadratkan pada komponen X tambah komponen Y, diakarkan. Oke. Nah, kalau sudah tahu ini, baru nanti kita terapkan, ya. Ya, jadi kalau sudah tahu tentang posisi, kecepatan, perpindahan,
ya, atau kecepatan, baru nanti kita aplikasikan pada gerak parabolanya. Nah, tapi sebelum ke sana dulu, kita lihat dulu untuk contoh soalnya seperti apa. Apa mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu, Mo? Silakan. Terkait penjelasan dari posisi, kecepatan, dan percepatannya. Belum ya? Nggak ada, Pak. Oke, ya. Kalau belum ada, kita lihat yang di sini. Di sini kita ada mula-mula posisi suatu benda dinyatakan dengan vektor posisi yaitu R1 itu 7 arah I ditambah 15 arah J meter. Beberapa saat berikutnya posisi benda menjadi R2 ya, yaitu pada posisi min 5 arah I ditambah 20 arah J. Yang ditanyakan berapakah vektor perpindahan dan berapakah besar perpindahannya. Oke, mari kita coba selesaikan bareng-bareng. Jadi di sini ada diketahuinya ada vektor posisi R1 ya, yaitu 7 arah I ditambah 15 arah J. Sedangkan untuk vektor R2 itu ada min 5 arah I ditambah 20 arah J. Ini dalam meter, ini dalam meter. Yang ditanyakan itu ada berapakah vektor. Ya, kalau vektor, maka nanti kita tuliskan vektor perpindahan itu hanya seperti ini, delta R. Dan juga berapakah besar. Ya, kalau besar berarti hasilnya ini nanti kita akar kuadratkan. Ya, berarti pakai delta R, harga mutlaknya itu ketemu berapa. Oke, kita jawab. Oke ya, untuk vektor perpindahannya dulu. Tadi delta R itu posisi akhir kurangi posisi awal. Berarti ada R2 vektor dikurangi R1 vektor. Nah, tinggal kita masukkan aja komponen R2-nya, yaitu ada minus 5 arah I ditambah 20 arah J, terus dikurangi komponen R1-nya ada 7 arah I ditambah dengan 15 arah J. Nah, lagi-lagi di sini yang komponen I dengan I kita kurangkan, J dengan J kita kurangkan. Hasilnya berapa? Kalau I kurangi I? Min 5, min 7? Berapa? Min 5, min 7, min? Min 13. 13. 12. 12 Pak, 12, min 12. Iya, min 12 arah I ya, min 12. Terus ini plus 20J min 15J. 5. Plus 5, Pak. Positif ya, 5 arah J. Oke. Plus Nah, 5. inilah yang namanya vektor perpindahannya. Nah, kalau sudah ketemu vektor perpindahannya, baru kita bisa mencari berapakah besar vektor perpindahan ya, dengan rumus akar komponen delta X dikuadratkan ditambah komponen delta Z dikuadratkan. Nah, seperti itu. Tinggal berarti akar minus 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Ketemunya berapa? Minus 12 kuadrat. 1, 4, 4. Ya, ini kuadrat ditambah 5 kuadrat itu 20. 7, Pak. 5. Kok 7? Pak. Mana 7? 25. 25. Oke, yuk dijumlah sekarang. Berarti ketemunya akar 1, 6. 169. Nah, kemudian di akar. Ketemu akarnya berapa?
berapa? 3. 13, Pak. Oke, ini. Nah, ini. Jadi kalau yang ditanyakan besar, dia sudah ketemu nilainya. Ya, nilainya berapa? Ya, jadi bukan vektor IJ lagi. Kalau vektor masih ada IJ-nya. Itulah cara menyelesaikan tentang gerak 2 dimensi terkait dengan perpindahan maupun besar perpindahannya. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Oke ya, jelas ya. Tinggal menyesuaikan aja nanti. Oke, sekarang kita coba yang ini. Kita lihat. Yuk, bareng-bareng lagi. Di sini ada sebuah benda bergerak dengan posisi R, itu sama dengan 4T arah I, ditambah dalam kurung 6T min 5T kuadrat arah J meter. Tentukan kecepatan rata-rata pada T sama dengan 0, sampai T sama dengan 2, yang B kecepatan sesaatnya. Oke, yuk. Diketahui dulu di sini ada vektor posisi. Yaitu R, itu nilainya adalah 4T arah I, terus ditambah dalam kurung 6T min 5T kuadrat arah J dalam meter. Yang ditanyakan itu ada yang poin A, itu kecepatan rata-rata. Ya, rata-rata. Ketika T-nya 1 itu 0, sampai dengan T2-nya itu 2 sekon. Itu nilainya berapa? Yang B, berapakah kecepatan sesaat ketika T sama dengan 2 sekon? Oke, yuk kita jawab. Monggo. Yang A dulu. Kecepatan rata-rata rumusnya apa tadi? Kecepatan rata-rata? Berarti V rata-rata itu apa? Delta R dibagi dengan delta T. Ya, yang mana di sini adalah sebagai R2 kurangi R1 dibagi dengan T2 min 1 T1. dibagi T2 min T1. Betul. Nah, baru kita hitung untuk nilai R1 sama R2-nya. Oke, coba kita hitung di sini. Untuk R1 dulu. Ya. R1 itu berarti untuk T1 sama dengan 0, maka di sini ketemu R1-nya berapa? Yuk langsung aja dimasukkan. Ketika T1-nya 0, maka R-nya menjadi berapa? Berarti 4 kali 0, berapa? Wes, kalau bingung, ini wes. Ya, arah I ditambah 6 kalikan 0, ya, dikurangi 5 kalikan 0 kuadrat arah J. Hasilnya berapa? 0. 0, Pak. 0. Oke, ya betul. Oke. Terus ketika T2 sama dengan 2 sekon, maka R2-nya ketemu berapa? 4 kali 2 berapa? 8 arah 8, I. Pak. Terus ditambah 6 kali 2 12. 12. Oke, dikurangi 5 kali berapa? 10, Pak. 10. Kok 10? Kan T-nya kuadrat. Oh. T kuadrat kan 2 kuadrat itu 20, Pak. 20. iya, betul. Iya, 20 ya. Oke, arah J. Masih. Betul. Maka kita sederhanakan menjadi 5I ditambah ini kurang ini. Min 8, Pak. Oke, min 8J. Oke, ya udah tinggal kita masukkan ke persamaan di sini. Berarti R2-nya itu
8I dikurangi 8J, Kurang. terus dikurangi R1-nya tadi 0. Oh. Oke, dibagi T2 kurangi T1 berarti berapa? 2 kurangi 0 berarti 2. 2. Maka hasil akhirnya berapa? V rata-ratanya. 8 bagi 2, 4I kurang 4I min Kurangi 4. 4J. 4J. Oke, seperti ini hasilnya. Itu ya. Nah, tergantung nanti mau dijadikan besar atau gimana. Kalau mau dihitung besarnya ya boleh aja. Berarti besarnya V rata-rata, ya udah tinggal akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu nanti dihitung aja berapa. Gitu ya. Nah, kebetulan di sini nggak disuruh besarnya berapa. Jadi cukup sampai vektor cukup. Terus bagian B. Bagian B berapakah kecepatan sesaat? Namanya kecepatan sesaat tadi V itu adalah dr per dt. Turunan posisi terhadap waktu. Nah, kalau ini ada 4T arah I ditambah 6T min 5T kuadrat arah J, diturunkan terhadap waktu tinggal apa? 4T diturunkan terhadap waktu tinggal, ayo diturunkan 4T tinggal 4 arah I. Betul bukan? Ya kan? Ditambah, lah yang dalam kurung sekarang. Yang dalam kurung ada 6T diturunkan terhadap waktu tinggal 6. 6. Terus dikurangi yang 5T kuadrat diturunkan jadinya 5T. 20 arah C. Min 10. min 10 Arah C. T dulu. T. Iya. Kan ini kan pangkatnya 2. Ketika nanti 2 kurangi 1 kan jadinya pangkat 1. Jadi 10T pangkat T. Arahnya J. Nah, ini adalah vektor kecepatan sesaatnya. Nah, baru kita masukkan ketika T sama dengan 2 itu hasilnya berapa? Nah, berarti V sama dengan 4I ditambah dengan 6 min 10 kalikan 2 arahnya J. Maka hasilnya berapa? 4I ditambah 10 kali 2? 20, Pak. 20. 6 min 20? Min 14. Oke, sorry. Berarti ini min 14. Ya, ini min 14 arahnya J. Dalam satuan meter per sekon. Ya, ini meter per sekon ya. Ini keliru ini. Meter per sekon. Itu cara menghitung nilai kecepatan. Sebenarnya sama aja pada koordinat 1 dimensi, 2 dimensi sama aja. Tapi di sini kita sesuaikan aja. Kalau ada arahnya ya kita ngikutin arah-arahnya. Kalau arahnya I sama I, J sama J. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Saya clear. Kalau sudah, nah sekarang kita masuk ke aplikasinya, yaitu tentang gerak parabola. Nah, apa itu gerak parabola? Jadi jelas ya. Paling tidak yang namanya gerak parabola itu adalah perpaduan antara dua buah gerak, antara gerak lurus beraturan atau GLB dengan GLBB. Yang mana? Nah, pada arah sumbu X itu kita memiliki yang namanya gerak GLB. Ya, jadi sepanjang sumbu itu geraknya adalah GLB, sedangkan ke arah sumbu Y itu GLBB. Jadi perpaduan dua buah gerak ini. Nah, ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua di sini.
Jadi ketika mau membentuk suatu gerak parabola harus ada kecepatan awal dan sudut yang dibentuk oleh kecepatan awal terhadap komponen sumbu X. Nah, di sini ada sudutnya theta. Itu ya. Nah, makanya di sini untuk V0 sendiri, karena ini adalah sebuah vektor, maka harus kita uraikan ke arah sumbu X sama sumbu Z. Kalau ke arah sumbu X, berarti kita uraikan ke bawah. Berarti ke bawah sini. Kita lihat. Nah, maka di sini menjadi V0X. Ya, V0X. Sedangkan ke komponen sumbu Z, di sini ke kiri berarti ada V0Z. Nah, seperti yang sebelumnya, ya, ketika kita mempelajari yang namanya suatu vektor, enggak tahu, cari dulu. Oke ya, kita gambarkan. Nah, ini ada vektor, terus di sini ada sudutnya ya, terhadap sumbu X. Ini katakanlah searah sumbu X. Nah, ini saya tarik ke arah bawah seperti itu. Ini tetanya. Berarti nanti di komponen bagian bawah di sini ada V0X, yang ke sini ada V0Y. Nah, ketika kita belajar ini, maka yang bagian samping itu akan terdapat yang namanya sudut cos ya. Jadi nanti di sini besarnya V0X itu sama dengan V0 cos theta. Selalu seperti itu. Sedangkan bagian sumbu Y itu selalu ada V0 sin theta. Enggak ada. Ya. Iya. Nanti dulu. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Nah, harus seperti ini dulu ya. Jadi yang pertama harus kita uraikan terhadap komponen sumbu X sama komponen sumbu Y dulu untuk setiap V0-nya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan untuk V0-nya ini ya, seperti yang kita utarakan di awal untuk posisi di sini berarti untuk V0X berarti V0-nya ada V0X arah I karena untuk sumbu X memiliki arah I dan sumbu Y memiliki arah vektor satuan Z. Jadinya V0X arah I dan V0Y arah Z. Nah, untuk V0X sendiri itu nilainya adalah V0 cos theta. Ini sudah saya tuliskan juga di sini. Sedangkan untuk V0Z itu adalah V0 sin theta. Ini. Selalu seperti ini, jangan dibolak-balik. Nah, terus sekarang kita mau mencari apa? Mencari kecepatan di setiap saat. Ini adalah kecepatan yang ditulis di sini adalah kecepatan setiap saat. Artinya apa? Ketika nanti kecepatannya di sini berapa, posisi di sini, ketika titik sini berapa, titik sini berapa. Beda ketika dia di titik maksimum. Lah, ini kan geraknya kan ke atas ya. Kan nggak langsung ke arah sumbu X. Tapi dia ke atas meskipun dia memiliki sudut. Ya, sudut theta. Nah, ini kita gunakan rumus GLBB-nya. Ya, rumus GLBB-nya. Yaitu VT sama dengan V0 min GT. Ini rumus GLBB. Nanti bisa dibuka lagi. Ya, rumus GLBB. Nah, kenapa di sini minus? Karena geraknya ke atas. Karena geraknya ke atas itu berarti diperlambat. Nah, sekarang di sini ada V0. V0 itu kita jabarkan menggunakan yang di sini. Ya, ada V0-nya ada V0 arah X, V0X arah I, dan V0Z arah J. Nah, ini kita tuliskan di sini. Gitu ya. Nah, terus di sini dikurangi GT. Lah, kenapa ini arah J? Nah, karena ini kan tadi geraknya ke atas. Setiap gerak ke atas, maka akan kita tambahkan komponen arah sumbunya di sini satuannya J. Maka di sini GT arah J.
Karena ini geraknya juga gerak GLBB. GLBB kan arahnya sumbu Z, berarti memiliki satuan Z. Nah, sekarang kita pisah. Ini ada arah I, ini arah J, ini arah J. Yang arah I disendirikan, yang arah J disendirikan. Maka di sini untuk arah I berarti hanya V0X arah I, sedangkan untuk yang J ini kita jumlahkan. Jadi V0J arah J dikurangi dengan GT arah J. Maka di sini J-nya saya keluarkan, jadinya V0J min GT arah J. Nah, bagian ini karena ini mengandung komponen I berarti ini adalah kecepatan arah sumbu X, sedangkan yang ini itu adalah kecepatan arah sumbu Z. Nah, makanya ini kita pisah. Jadi kecepatan arah sumbu X itu nilainya V0X. Nah, V0X itu apa? V0X nilainya ini. Jadi ini adalah nilainya diubah menjadi apa? V0 kalikan cos theta. Sedangkan untuk komponen VZ berarti adalah V0J min GT. Lah, V0J apa? V0J di sini kita ubah di sini menjadi V0 sin theta min GT. Gitu ya. Jadi itu adalah komponen pada sumbu X ya, kecepatan arah sumbu X sama kecepatan arah sumbu Y di setiap saat. Jadi nanti di sini kan ada waktunya. T-nya berapa? Ya. Gitu. Nah, kenapa di sini Vx-nya nggak ada waktunya? Nah, karena kan di sini adalah GLB. GLB itu apa? GLB itu kecepatan di setiap saat itu konstan. Jadi sama terus. Ya, karena V-nya tetap. Kalau V-nya tetap berarti arah sumbu Y nilainya sama. Mau T-nya 1 sekon, 2 sekon, sampai 100 sekon pun V arah X-nya tetap V0X atau V0 cos theta. Maka kalau yang ditanyakan berapakah besar? Kalau besar berarti seperti tadi, berarti besarnya adalah komponen arah sumbu X yaitu Vx kuadrat ditambah dengan komponen Vj kuadrat. Ini adalah kecepatan totalnya. Kalau ini kan masih setiap komponen, ya komponen X sama komponen Y. Kalau ini itu sudah gabungan antara X dan Y. Sampai sini dulu, jelas belum? Jelas, Pak. Oke ya, pokoknya sambil dicermati aja. Jelas, Pak. Oke, siap. Nah, kalau sudah kita bisa mencari yang namanya kecepatan, nah selanjutnya kita coba mencari yang namanya posisi. Ya. Jadi ketika posisi di sini, ya posisinya di sini di titik A ini kan posisinya nanti letaknya di mana? Karena ini komponen arah sumbu X sama sumbu Y berarti kan koordinat. Berarti titik A itu nanti koordinatnya adalah X, katakanlah X1, Y1. Misalkan di sini ada titik B. Sorry. Di sini ada titik B, berarti nanti titik B-nya berarti X2, Y2. Lah nilai X1 berapa, Y1 berapa, X2, Y2 berapa, itu harus kita cari, karena yang diminta adalah posisi. Lah bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat di sini. Lah untuk mencari posisi, kalian lihat di sini ya. Ini. Nah, tadi posisi itu kita bisa menuliskan dalam bentuk vektor, yaitu apa? X1 ya, di sini ada arah I. Ya, sorry ya. Sorry, di sini harusnya X arah I, I-nya ini harusnya agak besar ya. I di sini sebagai arahnya. X arah I ditambah Z arah J gitu harusnya. Nah, seperti biasa, R ini kita bisa posisikan sebagai apa? Jarak. Ya. Dalam rumus GLBB satu dimensi yang namanya jarak, itu kan X itu adalah V0 kalikan T
bisa plus, bisa minus ya, karena di sini kita fokusnya pada GLBB berarti minus ya. Minus setengah kalikan GT kuadrat. Ini rumus umum. Ya, ini rumus umum. Nah, di sini R karena ini posisi dalam koordinat di sini X itu dalam koordinat 2 dimensi kita bisa mengganti R. Nah, ini kita gantikan R di sini. Nah, terus bawahnya ini kita jabarkan. Berarti kan di sini ada V0 kali T min setengah GT kuadrat. Jelas ya? Nah, di sini V0-nya apa? Nah, V0-nya kita jabarkan seperti yang atas tadi. V0-nya itu adalah V0X arah I ditambah dengan V0Y arah J. Kan seperti itu tadi. Ketika kita punya V0, maka V0-nya kita uraikan. Maka di sini V0-nya kita ganti V0 arah I ditambah V0 arah J. Terus dikalikan dengan komponen T-nya. Ya, kalikan T. Dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, di sini arahnya J. Karena geraknya adalah gerak GLBB itu komponen sumbu Z. Ya. Nah, sumbu Z itu arahnya adalah J. Nah, sekarang kita pisah. Ini ada I, ini J, ini I. Yang I kita jadikan I, yang J sama J kita jadikan 1. Nah, maka di sini untuk vektor posisinya adalah yang komponen I adalah V0X kalikan T, sedangkan untuk komponen Z-nya V0J kalikan T min setengah GT kuadrat arahnya J. Nah, ini sebagai V arah T, R arah X, ya, atau sebagai titik koordinat pada posisi X, sedangkan yang bagian sini itu adalah sebagai Z. Nah, sehingga di sini saya simpulkan X-nya adalah V0X kalikan T. Ya, soalnya rumus GLB kan jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, V0-nya di sini kita jabarkan lagi menjadi apa? V0 cos theta kalikan T. Nah, sedangkan yang Y-nya adalah V0Y kali T. Ini T ya, sorry. Ini harusnya T. Nah, maka V0Y-nya kita jabarkan juga menjadi V0 sin theta dikalikan T min setengah GT kuadrat. Itu untuk posisi Z. Makanya nanti ketemu posisi katakanlah titik A itu adalah X, Z. Ya, jadi X-nya ini, Y-nya ini rumusnya. Jelas? Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Pak. Pak. Oke, sip. Nah, sudah sekarang tadi kita sudah mencari kecepatan di setiap saat, ini posisi di setiap saat. Nah, sekarang kita mencari selanjutnya adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Ya, jadi kalau geraknya tadi gini ya. Nah, titik tertinggi itu berarti ya di sini. Ya, di sini. Atau di sini ada titik A. Di sini adalah titik B. Oke, gitu. Lah, berapakah waktu yang digunakan untuk naik sampai titik A di sini? Nah, untuk menggunakan untuk mencari waktu sampai titik tertinggi, maka kita perlu asumsi bahwasanya ketika kemarin kita mempelajari yang namanya gerak vertikal ke atas, ya, gerak yang dilempar ke atas, pasti ada kecepatan V0. Ya, V0-nya itu tidak mungkin sama dengan 0. Tapi ketika dia sudah mencapai titik maksimumnya, maka VT-nya itu sama dengan berapa? 0. 0. Nah, ini acuannya ini. Ya, jadi ketika dia mencapai titik tertingginya berarti VT-nya 0. Sama berarti di sini VT di titik A itu nanti akan sama dengan 0. Ya, VT di titik A itu akan sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan konsep rumus GLBB lagi yang ini, yaitu VT ya atau VJ boleh ya. VT maksimum itu sama dengan V0J min G kalikan T. Ini rumus pertama pada persamaan GLBB.
Lah VJ-nya berarti kan di titik puncak. Ya, ini titik puncak sama dengan 0. Lah V0J-nya apa? V0J-nya itu kita jabarkan menjadi apa? V0J itu selalu pakai V0 sin apa? Theta min G kalikan T. Nah, kalau T-nya adalah maksimum ya T maksimum. Ya, lah ini pindah ruas. Kalau dipindah ruas kan jadi plus. Ya. Jadi jadinya nanti G kalikan T maksimum sama dengan V0 sin theta. Sehingga kalau mencari T, nanti ini kita dapatkan T sama dengan, nah ini, V0J dibagi G. Boleh. Nah, V0J-nya ini kan harusnya lurus ya ini ya, bukan min, tapi ini adalah garis bagi. Nah, itu. Jadi V0J sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G. Inilah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik maksimumnya atau titik tertingginya. Tuh. Nah, kalau kita tahu titik waktu yang digunakan untuk mencapai titik maksimum, berarti kita juga bisa mencari tinggi maksimumnya. Nah, untuk mencari tinggi maksimumnya, kita gunakan rumus yang ini tadi. Ya, rumus Z sama dengan V0Z kalikan T min setengah GT kuadrat. Ini rumusnya. Nah, di sini kita tambahkan aja. Berarti ini sebagai, kalau yang diminta adalah ketinggian maksimum, ya, berarti kita tambahkan H maksimum, atau buku-buku lain itu juga bisa menyebutkan sebagai Z maksimum. Ya, boleh Z mak atau H mak. Nah, karena di sini titik tertinggi berarti waktunya yang dipakai waktu adalah TM-nya. T maksimumnya berapa? T maksimumnya berapa? T maksimum mana? Ini. V0 sin theta per G. Maka di sini V0J-nya kita jabarkan jadi V0 sin theta, TM-nya diganti V0 sin theta per G, dikurangi setengah G, ini TM kuadrat. Berarti V0 sin theta per G dikuadratkan. Maka ketika ini kita sederhanakan akan menghasilkan persamaan H maksimum itu sama dengan V0 ya, kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Itu adalah untuk mencari ketinggian maksimumnya. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Itu ya. Jadi rumusnya udah ada semua di sini. Jelas ya? Kita clear. Ah. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Kayaknya kan ya. Tadi ada yang raise hand. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah mencari waktu untuk mencapai titik terjauhnya. Maksudnya apa di sini? Kalau yang diminta itu waktu titik terjauh itu seperti ini. Ya, jadi saya gambarkan di sini ada sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kalau titik maksimum, waktu sampai titik maksimum kan di sini ya. Tadi adalah sebagai titik A. Rumusnya apa? Di sini TM itu tadi adalah V0 sin apa? Theta per G. Itu ketika di titik A, titik maksimumnya. Nah, ketika terjauhnya itu artinya di sini, di titik B, kembali ke tanah lagi itu berapa waktunya? Nah, yang perlu kalian ingat bahwa di sini yang diperlukan untuk waktu naik itu akan sama dengan waktu turun. Ya. Jadi T naik itu akan sama dengan T turun. Nah, kalau sama berarti tinggal dijumlahkan atau bisa jadi 2 kalinya waktu naik. Ya. Jadi T di titik B itu sama dengan 2 kalinya T maksimumnya. Nah, T maksimumnya kan V0 sin theta per G. Tinggal dikalikan 2, jadinya 2 V0 sin theta per G. Itu.
Nah, selain itu adalah mencari jarak terjauh. Nah, kalau jarak terjauh berarti sumbu mendatarnya, X maksimumnya. Jadi ada yang bilang R, ada yang bilang X maksimumnya juga boleh. Berarti mana? Ya jarak dari titik awal sini sampai titik akhir sini. Itu namanya R atau X max. Nah, kita ingat lagi. Kalau sumbu X itu adalah geraknya gerak GLB. Kalau GLB, kalau mencari jarak, itu adalah tinggal kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatan yang arah sumbu X berarti ada V0X. Nah, T-nya apa? T-nya berarti T yang digunakan dari ini ke sini. Berarti T ini. Ya, katakanlah di sini adalah TB. Gitu ya. T sampai titik B. Ya udah, tinggal dikalikan aja. V0-nya adalah V0 cos theta dikalikan TB-nya apa? TB-nya ada 2 V0 sin theta per G. Nah, seperti itu. Nah, tinggal dikalikan aja. Nah, tapi perlu diingat, pada rumus matematik, itu ada rumus yang namanya sin 2 alfa itu sama dengan 2 dikalikan sin alfa cos alfa. Atau theta ya wis gini, biar sama aja. Sin 2 theta itu sama dengan 2 kali sin theta kalikan cos theta. Nah, di sini ingat, ada cos theta, ada 2, ada sin theta. Berarti kan cocok 2 sin theta kalikan cos theta. Maka bisa diubah menjadi masih sisa V0. V0 kali V0 jadinya V0 kuadrat. Ini yang dalam kurung, yang saya lingkar-lingkari ini berarti jadinya sin 2 theta dibagi dengan yang bawah ada pembaginya G. Nah, ini bisa dikonversi. Itu ya. Jadi ini ada V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti dari gerak parabola itu nanti kita bisa mencari beberapa ya. Ada kecepatan di setiap saat, ada posisi di setiap saat, ada ketinggian maksimum, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik maksimum, waktu yang digunakan untuk kembali ke tanah lagi atau waktu terjauhnya, atau juga jarak terjauhnya. Jadi ada poin-poin itu yang perlu kalian cermati. Nah, namun nanti untuk berbagai kasus soal itu macam-macam. Nah, jadi kalian harus bisa menganalisis terlebih dahulu. Ya, seperti apa gerak parabolanya? Apakah dia dimulai dari dasar, ataukah dia dimulai dari bawah, atau dimulai dari atas? Kan kadang gerak parabola itu bisa aja, misalkan ini dari ketinggian H. Ya. Ketinggian H. Terus ini benda ini dilempar, ya Kak, membentuk sudutnya. Kan nggak mungkin benda akan cuma sampai sini, kan mesti kan benda akan jatuh ke bawah, sampai tanah. Nah, nanti di sini jarak terjauhnya berapa, di sini waktu yang digunakan untuk mencapai ke bawah ini berapa. Nah, waktu bawah kan nggak mungkin sama dengan waktu yang di sini. Kalau sini kan tinggal lurusnya aja. Kalau waktu di sini, oke lah, ini cocok dengan waktu TB ini. Tapi ketika untuk sampai bawah itu tidak sesuai. Harus dicari waktu ini sampai sini berapa, ya, karena ini titik B. Nah, terus waktu sampai B ke C itu berapa? Nanti tinggal dijumlah B tambah C. Nah, ini ke sini nanti pakai gerak apa? Gerak jatuh bebas, karena tanpa kecepatan awal. Jadi hal-hal seperti itu harus kalian pahami terkait dengan analisis ya, soalnya seperti apa. Oke, begitu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, kalau belum ada ya kita lanjutkan. Itu ya. Ini nanti bisa kalian ulangi aja di sini ya. Jadi untuk materinya gerak. Oke, kita lihat. Ini dulu. Ada sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal sebesar 100 meter per sekon dengan sudut elevasi sebesar 37 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat, di mana sin 37 itu 3/5 dan cos 37 itu 4/5, tentukan waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertingginya, yang B tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru, yang C jarak terjauh. Oke, yuk bareng-bareng aja sambil kita mengingat-ingat rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, diketahuinya dulu. Ada apa di sini ya? Di sini ada kelajuan awal, itu kita anggap sebagai apa? V0. Ya, jadi ada berapa? 100 meter per sekon. Terus di sini ada sudut elevasi, yaitu ada theta, katakanlah ada 37 derajat. Terus ada gravitasinya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Terus di sini ada sin 37, ya udah ini aja ya. Jadi sin 37 itu nilainya 3/5, sedangkan cos 37 itu nilainya 4/5. Yang ditanyakan itu ada yang A, itu berapakah waktu mencapai titik tertingginya? Kita anggap sebagai T maksimum atau TM, itu boleh. Yang B, berapakah ketinggian maksimum? Ya, boleh Ymax, boleh Hmax, sama aja. Yang C, berapakah jarak terjauhnya? Berarti Xmax atau R, juga sama aja. Itu ya. Sekarang kita cari. Oke, bareng-bareng monggo. Yang A dulu. Rumus T maksimum. Rumusnya apa tadi? Masih ingat? Yaitu V0 V0Y dikurangi GT. V0Y kurangi GT. Oke, langsung aja. Kalau ada, tinggal kita langsung pakai aja. T maksimum tadi apa? Yang dalam kotak tadi. Sin V0, sin theta dibagi dengan G. Itu ya. Silakan nanti bisa dibuka kembali. Ya, jadi yang awal tadi. Oke, kalau perlu ini. Ini ya. Jadi T mencapai titik tertinggi berarti V0 sin theta per G. Gitu. V0 sin theta per G. Ya, kalau sudah ya tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Pasti ketemu. V0-nya ada berapa? 100. Lah sin theta-nya kan sin berapa? Ya, sin 37. Kita masukkan sin 37-nya 3/5. Betul. 5. Dibagi dengan 10. 10. Kita sederhanakan, hilang. Ini 5 dengan 10 dapat 2. 2 kali 3 6. 6. Oke, 6 sekon. Inilah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertingginya. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ya biar jelas kalian. Ya, jadi ketika mencapai di sini berarti TM-nya butuh waktu 6 sekon. Nah, sekarang misalkan di sini ternyata waktu yang dibutuhkan mencapai titik A itu adalah T-nya
2 sekon. Ya. Lah misalkan yang ditanyakan posisi A ketika T-nya 2 sekon itu di mana? Kira-kira di mana? Letak posisi. Yang namanya posisi berarti kan kita harus menghitung apa? Nilai X sama Z, karena dia koordinat. Ya. Sumbu X sama sumbu Z. Gitu ya. Nah, bagaimana ngitungnya? Ya udah, tinggal kita gunakan rumus yang sebelumnya tadi. Yang namanya posisi rumusnya apa? Nah, kita lihat. Oh, ini. Untuk menghitung posisi rumusnya yang ini. Ini. X sama dengan V0X kalikan T. Itu untuk posisi arah sumbu X. Sumbu Z-nya itu berarti V0Z kali T minus setengah GT kuadrat. Oke. Tinggal dihitung aja. Ya. Ini misalkan ada tambahan gitu ya. Jadi tinggal kalian hitung aja. Berarti X itu rumusnya apa? Yaitu V0 kalikan X Kali T. Iya. Lah V0-nya kita jabarkan. Ini ada V0. Kalau X berarti pakainya sin atau cos tadi? Cos. Iya, cos theta atau cos 37 langsung aja ya. Cos 37 dikalikan waktunya. Kalikan waktunya itu kalikan T. Oke. V0 berapa V0-nya? 100. Cos 37 itu ada 4/5. Dikalikan T-nya berapa? T-nya di sini adalah 2. Ya udah, tinggal ini kita sederhanakan dapat berapa? 25. 20. 20 kali 4 80. 80 kali 2 60. Oke, 160 meter. Oke. Ini arah sumbu X. Jadi ke arah sumbu X di sini nanti 60 meter. 160 meter. Ya, seperti itu. 160 meter arah sumbu X. Nah, baru kita cari yang arah sumbu Z. Y tadi rumusnya apa? V0Z kali T min Dikurangi setengah GT kuadrat. betul. Lah V0Z-nya apa? V0 kalikan sin 37 kalikan T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan angkanya. 100 kali sin 37 itu 3/4. 5. 3/5. Kalikan waktunya 2. 2. Min setengah kalikan 10 kali T kuadrat. 2 kuadrat 4. 4, Pak. Oke, ya, kita sederhanakan lagi. Ini sama ini dapat 20. Ya, 20 kali 3 kali 2 berapa? 120, Pak. Oke, 120. Terus dikurangi ini sama ini dapat 2. 2 kali 10 20. 20. Oke, temunya 100 meter. Nah, ini. Nah, berarti di titik di sini berarti dia ini 100 di sini. Di bawahnya di sini itu ada 160. Nah, titik tertinggi berapa? Karena yang B di sini Z-max-nya berapa? Mencari Z-max. Z-max rumusnya apa tadi? Lupa. Oke, kita ingatkan lagi, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Itu ya. Oke, kita masukkan. V0 kuadrat
sin kuadrat theta per 2 kalikan G. Masukkan angkanya. V0 kuadrat berarti 100 kuadrat berapa? 100 kuadrat 10.000. Ini sin kuadrat theta. Lah sin tetanya berapa baru dikuadratkan. Sin tetanya 3/5 dikuadratkan jadinya berapa? 9/25, Pak. 9/25. Betul. Dibagi 2 kali 10. 10. Ini kita sederhanakan. Ini 10 coret. Ini coret. Ya enggak? Terus ini 25 sama 100 dapat 4. 4 masih ada 01 ya. 40. Oke, 40. Ya, Pak. Betul. Nah, 40 sama ini dapat berapa? 20. Nah, 20 kali 9. 180. 180. Oke. Nah, inilah ketinggian maksimumnya. Nah, tadi berarti di sini 100 meter itu belum sampai puncaknya. Dia masih bisa mencapai puncak, yaitu 180. Jadi, butuh waktu 4 detik untuk mencapai puncak. Ya, jadi, waktu 4 menit itu dia hanya mampu menempuh jarak ketinggian 80 meter. Ya, kalau kita lihat dari hasilnya ini. Terus yang C, satu lagi, yaitu X-Max. X-Max rumusnya apa? V0 kuadrat. V0 kuadrat. Sin 2 theta per 2 G. G. Oke ya, nanti bisa dilihat di sini ya rumus-rumusnya ya. Oke, ini R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ya, bisa kalian masukkan. Lah sin 2 theta itu berapa toh? Sin 2 theta berapa? Sin 2 theta. Kalau di sini kan tetanya 37. Kalau sin 2 theta gimana ngitungnya? Yuk. Gimana ngitung sin 2 theta? Kalau sin 74 ya, Pak. Iya, berarti kalau sin 2 theta itu kan berarti sin 2 kalikan 37. Berarti Iya. sin 70. Nah, 74. 4. Nah, sin 74 itu berapa? Kan susah. Nah, tadi saya punya rumus. Yang namanya sin 2 theta itu rumusnya apa? 2 sin theta kali cos theta. iya. Ya udah tinggal dimasukkan aja. Berarti V0 kuadrat kalikan 2 sin theta cos theta dibagi dengan bentar. Dibagi dengan G. Oke, berarti ketemunya berapa? Ini. Berarti V0 kuadrat kan berarti kan 10.000 ya. 10.000 dikalikan 2 dikalikan berapa? 3/5 dikalikan 4/5 dibagi dengan 10. Gitu toh? Ini kita hilangkan. Coret. Ini 5 kali 5 kan 25. Betul? Ya 25 dapat ini tadi, dapat 40. Tinggal 40 kali 2 80. 80 nanti kalikan 3 kalikan 4 berarti kalikan 12. Berarti 8 kali 12 itu 90. 6. Betul. Berarti 960 meter. Itulah hasilnya. Kelihatan nggak ini? Terlalu kecil ya? Kelihatan, Pak.
Oke. Kelihatan, Pak, Ya. kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, syukurlah kalau kelihatan. Oke. Pokoknya yang penting bisa dipahami terkait dengan hal itu. Silakan, masih ada yang perlu ditanyakan nggak? Cukup? Sudah bisa ya berarti ya? Oke. Nah ini nggak ada jawabannya ya, nanti bisa dicari sendiri. Nanti kalau mau di screenshot silakan. Ya, karena memang nggak ada jawabannya. Ya mungkin sebagian ada jawabannya, sebagainya tidak. Jadi kalau yang nggak ada, silakan bisa di screenshot. Oke ya, saya clear. Nah, ini nanti juga bisa kalian coba ya terkait dengan dua soal ini. Silakan untuk latihan aja terkait menghitung apa ketinggian. Nah, ini. Jadi maka ketinggian dari bola setelah 0,5 akar 3. Yang dicari apa? Berarti Z tadi ya. Jadi ketika Z sama dengan V0 sin theta kalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, nanti tinggal dimasukkan ini sudutnya. Sudutnya, waktunya yaitu 0,5 akar 3. Nanti kalian hitung aja, sin 60 itu berapa? Kan sin 60 itu kan setengah akar 3. Nah, silakan nanti bisa kalian hitung. Yang nomor 2 juga sama, yaitu menghitung ketinggiannya. Saya kira, nah, itu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Nah, untuk gerak melingkarnya belum bisa kita sampaikan ya. Mungkin nanti untuk gerak melingkarnya untuk pertemuan berikutnya aja. Untuk presensi silakan bisa diisi sudah saya kirim di chat room, bisa kalian buka. Monggo. Kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, ya udah berarti bisa kita akhiri sekarang aja. Tidak? Cukup? Oke lah, kalau nggak ada pertanyaan berarti ya udah. Berarti cukup jelas berarti. Ya udah, mungkin hari ini cukup sekian dulu untuk pertemuannya. Besok kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Semoga sampai tujuan.